Umatnya tanya, dengan cara bagaimana kami menipu engkau Tuhan? Lalu Tuhan ngomong, persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu sudah nipu aku. Jadi persembahan ini semua jemaat wajib melakukan, karena ini stated in the Bible. Karena tadi ditulis Matius 7 ayat 21, yang mau masuk ke surga yang melakukan firman. Ini ada di firman, you mesti lakukan. Nggak bisa gereja nggak ngajar jemaat untuk melakukan firman. Apa yang ada di Bible, you have to teach the congregation to do that. Nggak bisa sukarela taruh di depan, lalu jemaat bilang, ini gereja bener nih, sukarela. Kalau udah duit, jemaat tuh biasanya nggak mau kasih. Tapi Bible tulisnya apa? You menipu aku lu. Bahkan Malaki 3 ayat 8 tulis, ayat 9 tulis apa? Kamu kena kutuk lu kalau kamu yang menipu aku. Sekali lagi, saya mau katakan kepada kita semua bahwa adalah bersalah jemaat itu ketika Anda sudah diberkati oleh Tuhan. Anda sudah mendengarkan firman Tuhan dari gembalamu, dari pendetamu. Tapi Anda berdiam dengan apa yang Anda punya. Anda tidak memberikan sedikit pun kepada gereja. Anda tidak memberikan support dana kepada gereja, kepada gembala. Anda bersalah di hadapan Tuhan. Oke, baiklah teman-teman, di awal video tadi teman-teman sudah melihat khotbah atau sermon dari pendeta Dr. Sinko Putra. Nah, di situ itu adalah satu khotbah tentang bagaimana memberikan perpuluhan, ya. Tapi bukan itu yang menjadi permasalahannya. Permasalahannya adalah seperti di dalam thumbnail yang teman-teman sudah melihat, bahwa kita akan melihat satu sorotan atau satu komentar dari pengacara, yaitu Alvin Lim, di mana dia ingin berkomentar tentang khotbah dari Dr. Sinko Putra ini. Mari kita simak berikutnya. Halo teman-teman, tadi sudah saya perlihatkan ya sebagian cuplikan dari sermon atau khotbah Dr. Janto Sinko Putra ya teman-teman ya. Janto Sinko Putra ini siapa? Janto Sinko Putra ini adalah gembala ya, pendeta gembala di GBI Gereja Bethel Indonesia CK7 teman-teman ya. Dan tadi ada cuplikan sermonnya teman-teman ya. Teman-teman tahu bahwa saya adalah ahli hukum dan bukan ahli agama, teman-teman ya. Jadi saya lebih mau membicarakan podcast ini lebih dalam sebuah pertanyaan dan sebuah prosesi tanya jawab kepada masyarakat, khususnya kepada kalian ahli-ahli agama ya. Karena saya melihat sermon dia nih, melihat khotbahnya dia, saya bingung nih teman-teman ya. Teman-teman tadi ada kata-kata dia yang bilang ya, atau menunjukkan atau kurang lebih berakhir kepada kalau nggak kasih perpuluhan itu nggak bisa masuk surga. Ya. Dia bilang seperti itu nih di depan khotbah. Nggak kasih perpuluhan nggak bisa masuk surga. Seperti yang teman-teman sudah lihat komentar awalnya dari seorang pengacara Alvin Lim ini, ya. Di situ dia berkata bahwa pendeta Janto Sinko Putra mengatakan bahwa syarat untuk masuk surga adalah yang memberi perpuluhan. Jadi kalau yang tidak memberi perpuluhan, dia tidak masuk surga. Nah, sebenarnya ini salah pengertian, salah tafsir dari Alvin Lim. Ya, di awal tadi saya sudah katakan bahwa memang sebenarnya Alvin Lim ini maksudnya baik, tetapi dari maksud yang baik itu menunjukkan satu arogansi dari beliau ini, Alvin Lim ini. Bahkan dia memberikan satu komentar seolah-olah dia itu adalah seorang teolog. Nah, saya mau katakan kepada Anda, Alvin Lim, ya, saya hanya ketawa melihat komentar Anda. Memang maksud Anda baik, saya mengerti maksud Anda baik. Tetapi Anda itu nggak tahu apa-apa soal firman Tuhan. Anda nggak tahu, saya katakan ya. Anda nggak punya kapasitas untuk membicarakan firman Tuhan, apalagi soal perpuluhan itu. Soal perpuluhan bukan hanya bicara langsung seperti ini lalu selesai beres. Tidak, itu adalah satu pembahasan yang kompleks yang harus dibahas secara mendalam. Nah, di sini saya melihat bahwa Alvin Lim ini salah pemahaman. Dia berpemahaman bahwa pendeta Sinko Putra ini berkata yang mau masuk surga ya harus berikan perpuluhan, persembahan. No, sebenarnya kalau kita melihat dengan cermat video yang dikhotbahkan oleh pendeta Sinko Putra, di situ tendensinya bukan itu. Tendensinya itu adalah yang masuk surga adalah dia yang melakukan firman. Itu saja tekanan Sinko Putranya di situ.
bukan yang masuk surga harus memberikan perpuluhan, bukan. Tapi salah tafsir oleh Alvin Lim ini. Alvin Lim salah tafsirnya yaitu dia berkata bahwa Pendeta Sinko Putra mengatakan untuk masuk surga harus memberikan perpuluhan. Sebenarnya tidak itu tekanan dari Pendeta Sinko Putra, ya. Tekanannya adalah yang mau masuk surga dialah yang melakukan firman. Itu tendensinya, itu tekanannya pada yang melakukan firman. Nah, lalu memberikan perpuluhan itu adalah firman Tuhan. Maka kalau dia yang mengatakan bahwa dia melakukan firman lalu masuk surga, maka jangan pilih-pilih dong, jangan tebang pilih. Dia yang melakukan firman, maka dia pun harus memberikan perpuluhan, persembahan. Itu maksud dari Pendeta Sinko Putra. Bukan mau masuk surga harus berikan perpuluhan, bukan. Nah, inilah yang salah tafsir oleh Alvin Lim. Makanya saya katakan bahwa Anda itu tidak punya kapasitas di situ. Ya, ini kita ngomong nggak kasih perpuluhan kepada siapa? Kepada Tuhan, teman-teman, kepada Tuhan yang di atas. Saya mulai berpikir, kenapa seperti itu? Apakah ini benar? Ya, menurut opini saya ya. Kalau saya lihat, saya jadi bingung, teman-teman. Ya, kok Tuhan Yesus ini ya, kalau kita mau masuk surga itu kayak mau masuk teater ya, harus bayar apa namanya, tiket, harus beli tiket gitu ya, bayar untuk supaya bisa masuk. Kok aneh sih? Kok Tuhan Yesus jadi kayak Tuhan itu jadi kayak apa namanya, seseorang yang membutuhkan uang sekali ya? Lagi-lagi ini adalah salah tafsir terhadap Alkitab. Alvin Lim berkata bahwa kalau kita memberikan perpuluhan itu atau persembahan, itu adalah satu hal yang seolah-olah irasional, tidak masuk akal. Karena seolah-olah Allah itu Allah yang membutuhkan uang, Allah yang membutuhkan mamon. Tidak begitu, saudara Alvin Lim, tidak seperti itu. Jangan ketika kita memberikan perpuluhan, kita memberikan persembahan, itu seolah-olah kita menyogok Tuhan, seolah-olah Tuhan itu membutuhkan mamon. Teologisnya tidak seperti itu, makna teologisnya tidak seperti itu. Melainkan makna teologisnya adalah kita memberikan perpuluhan, kita memberikan persembahan karena kita tahu bahwa apa yang kita punya ini adalah milik Tuhan. Bahkan bukan cuma 10% kalau kita katakan, semua yang kita punya ini milik Tuhan. Ya. Tapi kenapa Tuhan hanya meminta 1/10 dari apa yang kita punya? Nah, inilah yang salah dimengerti oleh Alvin Lim. Bukan ketika kita memberikan lalu itu menjadi acuan untuk mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang membutuhkan mamon, yang membutuhkan uang. No, tidak seperti itu. Ya. Makna teologis dari itu yaitu kita memiliki apapun itu semua berasal dari Tuhan, maka wajib kita kembalikan semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Lalu bagaimana kita mengembalikan semuanya itu? Sementara pendeta, gembala kita berkhotbah untuk kita. Saya pun berkata di sini dengan tegas, adalah bersalah jemaat Tuhan, jemaat yang bergereja, kalau jemaat pun tidak tahu memberi kepada gembalanya yang sudah memberitakan firman kepada Anda. Adalah salah. Ya. Itu jemaat yang tidak tahu diri. Saya berkata demikian. Bukan gembala membutuhkan itu, bukan. Tapi itu sudah difirmankan Tuhan. Itu pun masuk dalam etika. Ketika orang sudah memberitakan firman kepada kita, kita pun hati kita di mana? Ya. Jemaat diam saja tidak memberikan kepada orang yang sudah memberitakan firman kepada kita adalah bersalah ketika jemaat memiliki sifat seperti itu. Ya. Makanya saya mengatakan kepada Alvin Lim bahwa sebenarnya Anda itu salah tafsir. Makanya tadi saya sudah berkata bahwa Anda tidak punya kapasitas untuk mengupas firman Tuhan, apalagi soal hal yang polemik, yaitu perpuluhan atau persembahan dan persembahan. Apakah itu sebenar seperti itu, teman-teman ya? Jadi kalau saya berbicara dengan banyak ahli-ahli agama ya, teman-teman ya, mereka bilang bahwa perpuluhan itu hanya ada di Perjanjian Lama zaman dulu. Karena suku Lewi itu tersebut, suku Lewi adalah suku yang memang mereka melayani Tuhan, mereka nggak bekerja, teman-teman. Sehingga bangsa-bangsa Israel memberikan perpuluhan kepada suku Lewi. Nah, inilah yang saya lihat ya, diduga menjadi alat dan modus pencucian otak, teman-teman ya. Bagaimana menjadi alat supaya si oknum pendeta ini bisa mengambil uang perpuluhan persembahan dari rakyat, dari masyarakat sebanyak mungkin, teman-teman. Karena kalau saya melihat, teman-teman ya, mohon maaf ya, di Perjanjian Baru Tuhan Yesus selama dia melayani, pergi dari rumah satu ke rumah lain, dia nggak pernah tuh, kamu mau masuk ke sini, mau dengar saya punya khotbah, boleh silakan, bayar dulu perpuluhan, bayar dulu persembahan, bayar dulu uang masuk, kagak ada, teman-teman. Ya, dia itu datang, bahkan banyak orang-orang miskin yang datang ke situ, teman-teman ya. Jadi, sepengetahuan saya sebagai orang Kristiani, Tuhan dan Allah yang saya sembah,
itu bukanlah Tuhan dan Allah yang suka pada mamon. Apa itu mamon? Mamon itu adalah uang. Mamon itu adalah harta. Emas di situ teman-teman ya. Kesukaan akan materi itulah mamon teman-teman ya. Dan saya yakin Tuhan Yesus itu ketika pertama kali dia berdoa puasa 40 hari, dia sudah dites oleh setan ya. Dia bilang sama setan bilang sama dia, nih kamu rubah nih batu-batu ini menjadi emas ya kan. Ini semua kerajaan ini akan kuberikan kepadamu katanya. Kalau kamu menyembah aku, kata si setan seperti itu. Tapi Tuhan Yesus tolak teman-teman ya. Jadi saya yakin dan tahu pasti bahwa Tuhan dan Allah yang saya cintai teman-teman ya, itu bukanlah Tuhan dan Allah mamon. Bukanlah Tuhan dan Allah yang mementingkan uang. Kalau dia mementingkan uang, dia nggak akan merubah 5 roti dan 3 ikan menjadi bakul-bakul roti dan ikan. Bukan itu yang disulap. Dan dia juga bukan akan menyulap air menjadi anggur teman-teman ya. Tapi dia akan menyulap batu menjadi emas permata di situ ya. Udah dia sulap jadi kaya raya, selesai. Ya kan, tapi itu tidak dia lakukan teman-teman ya. Karena saya tahu Tuhan Allah itu tidak mementingkan uang sama sekali, tidak mementingkan mamon. Apa yang dipentingkan oleh Tuhan menurut pengertian saya adalah yang dipentingkan adalah cinta kasih kepada sesama ya. Kasih sayang kepada sesama. Karena Tuhan Yesus bilang, apa yang kamu perlakukan terhadap saudaramu itu, itulah yang kamu perlakukan terhadap saya, terhadap Tuhan bilang ya. Jadi dan Tuhan Yesus bilang, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi aku, kata Tuhan Yesus ya. Jadi Anda tuh harus mengasihi sesama seperti kita mengasihi Tuhan teman-teman ya. Alvin Lim berkata bahwa apa yang kamu lakukan terhadapku itu sama juga kamu lakukan terhadap Tuhan. Yaitu sudah menjawab permasalahan dari Alvin Lim. Itu sudah menjawab kegundahan dari Alvin Lim soal perpuluhan. Ya kita jangan berpikir kalau perpuluhan itu kita kasih untuk pendeta, untuk gembala. Memang itu akan dipakai mereka, entah itu kebutuhan ataupun kebutuhan secara internal ataupun kebutuhan secara lembaga gerejawi. Itu akan dipakai. Tetapi Anda jangan hanya sampai di situ berpikir bahwa oh itu untuk gembala. No. Sama seperti pernyataan Anda bahwa apa yang kamu berikan kepadaku sama seperti kamu berikan kepada Tuhan. Itu kita harus berpikir bahwa itu kita berikan kepada Tuhan. Bukan hanya sampai pada kita berikan kepada pendeta atau hamba Tuhan atau gembala. Tapi kita pun harus berpikir bahwa aku berikan itu aku berikan pun kepada Tuhan. Di situ selesai permasalahan sebenarnya. Kalau kita tidak berpikir hanya sampai di situ saja. Dan kita berpikir bahwa semua yang kita berikan, perpuluhan yang kita berikan itu kita berikan kepada Tuhan. Selesai permasalahan. Jadi disinilah saya melihat bahwa, mohon maaf, tapi saya tidak setuju dengan ajaran si oknum dokter Janto Simko Putra di sini. Karena Simko Putra ini bilang di situ, kalau nggak ngasih perpuluhan nggak akan masuk surga. Ya. Lagi Alvin Lim berkata bahwa pendeta Simko Putra itu berkata bahwa kalau mau masuk surga harus berikan perpuluhan. Alvin Lim, tendensi dari pendeta Simko Putra itu tidak seperti itu. Ya, tendensi atau tekanan dari video dari pendeta Simko Putra, yaitu mereka yang mau masuk surga adalah mereka yang melakukan firman. Tendensinya di situ, tekanannya di situ, penegasannya di situ. Ya bagaimana mungkin engkau bilang engkau melakukan firman, engkau mau masuk surga, tapi engkau melakukan firmannya dengan tebang pilih. Engkau tidak memberikan perpuluhan. Irasional. Seperti itu. Nah makanya tekanan dari pendeta Simko Putra adalah mereka yang ingin mau masuk surga, yaitu mereka yang melakukan firman. Dan itu pun betul. Mereka yang melakukan firman. Firman berkata engkau harus percaya, berarti engkau harus percaya. Dan ketika engkau percaya, efek dari percaya engkau diselamatkan, yaitu engkau melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Nah apa yang firman Tuhan katakan? Salah satunya adalah memberikan perpuluhan. Jadi bukan tekanannya mau masuk surga yaitu harus berikan perpuluhan. Bukan Alvin Lim. Bukan, kamu salah tafsir, kamu salah persepsi. Tekanannya yaitu melakukan firman lalu masuk surga. Di situ yang mau masuk surga melakukan firman. Itu tekanannya di situ Alvin Lim, ya. Makanya di awal saya sudah berkata bahwa ini harus diselesaikan, ini harus diberikan tangkapan terhadap arogansi-arogansi yang seperti ini. Maksudnya baik, saya tahu maksudnya baik. Tetapi lari dari sewajarnya, ya. Apalagi Anda tidak punya kapasitas untuk mengupas firman Tuhan, Bible itu, ya. Jadi stop Anda seperti itu Alvin Lim. Ya kalau Anda mau jadi pengacara ya sudah pengacara aja. Jangan rangkap begitu karena satu sisi kamu tidak
tidak punya domainnya di situ, maka kamu akan salah. Kalau kamu punya domain di mana, passionmu di mana, ya sudah di situ. Basicmu di mana, ya di situ. Ya, jangan masuk ke ranah-ranah yang kita tidak kuasai. Di situ. Terus saya mau membacakan di sebuah ayat, teman-teman ya. Yohanes 3 ayat 16 mengajar, dibilang di sini. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi masuk surga itu atau berhidup yang kekal itu bukan karena kita ini hebatnya kuasanya kita, teman-teman ya. Bukan karena kita beli. Ini saya punya emas, kalau kayak begitu 9 naga masuk dong di bioskop itu ya, di bioskop surga itu teman-teman ya. Di barisan pertama dia bisa beli itu, mau berapapun harganya dia bisa beli. 9 naga di depan-depan semua dong di situ. Tidak, teman-teman. Tidak diukur oleh materi ya, yang saya lihat ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, kalau dibilang dari ayat ini, dibilang bahwa karena dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang nggak binasa. Berarti ini kalau kita lihat ini karena kasih karunia Tuhan. Tuhan begitu mengasihi manusia sehingga dia mengorbankan anak yang tunggal untuk menggantikan kita, teman-teman ya. Sehingga kita bisa beroleh hidup yang kekal. Itu yang saya pegang selalu, teman-teman ya. Saya bacakan lagi teman-teman ayat dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kamu diselamatkan oleh iman, teman-teman. Kepercayaan kita ya di sini. Bukan hasil usahamu. Bukan hasil usaha. Kalau perpuluhan hasil usaha nggak? Kita kerja nih, kita dapat uang misalnya 10 juta sebulan, kita kasih perpuluhan 1 juta ke gereja, perpuluhan itu kan berarti hasil kerja kita kan. Dan di sini dibilang, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ingat itu teman-teman. Jadi kita beroleh hidup yang kekal, bukan karena kuasa, bukan karena kehebatan manusia, bukan karena kehebatan kita, bukan hasil usaha kita teman-teman. Tapi kasih karunia Tuhan dan iman kita yang menyelamatkan kita. Percaya itu teman-teman ya. Jadi saya mau berbicara kepada jemaat-jemaat ya, khususnya terhadap oknum, bukan hanya jemaat gereja CK7 atau GBI, tapi juga jemaat seluruh Indonesia teman-teman ya. Karena saya di Indonesia dan saya sebagai aparat penegak hukum ya. Berhati-hatilah terhadap orang yang menggunakan modus agama dan modus Tuhan untuk jualan. Teman-teman. Jualan apa? Mereka meminta uang di situ ya. Perpuluhan, buah sulung di situ, persembahan khusus dan persembahan lain. Himbauan dari seorang Alvin Lim, ya ini baik ya sebenarnya, baik. Di situ dia memberikan ayat dan dia berkata bahwa dia menghimbau kepada semua jemaat Tuhan yang ada di Indonesia untuk jangan mudah terbuai percaya dengan oknum yang mengatasnamakan Tuhan ataupun hamba Tuhan ya. Jadi ya memang benar kalau himbauan seperti itu siap ya, semua pun akan berwas-was dengan hal itu. Itu baik ya, bagi saya itu baik. Untuk kepentingan Tuhan, teman-teman. Tuhan nggak butuh duit. Tuhan bisa menciptakan dunia ini kok. Dia bisa ciptakan batu permata, dia bisa ciptakan emas. Ngapain dia minta duit dari kita, teman-teman? Be very careful. Hati-hati terhadap segala berbulu domba ya, teman-teman ya. Ya, teman-teman, benar. Tuhan atau Allah kita tidak membutuhkan uang. Tuhan tidak membutuhkan duit. Tetapi dari semua yang Tuhan berikan itu, Tuhan tidak memanjakan kita. Tuhan tidak memberikan kita lalu kita tidak ada perbuat sedikit pun. Tuhan mengajarkan kita dengan semua yang Dia berikan, yaitu kita tahu bersyukur, kita tahu berterima kasih kepada Tuhan. Dengan cara apa yang kita bisa lakukan kepada Tuhan? Kita berkata bahwa semua yang kita punya itu bukan hasil usaha kita, bukan hasil kerja kita, tapi semua yang kita punya, yang kita miliki, yang kita dapat, itu dari Tuhan. Inilah konteks kenapa Abraham memberikan perpuluhan kepada Melkisedek. Karena dia tahu bahwa dia bisa menang dalam peperangan, dia bisa mengambil kembali jarahan yang sudah dijarah oleh musuh. Itu semua karena Tuhan. Maka dia berikan 1/10 itu kepada Tuhan. Dia berikan kepada Tuhan, dikembalikan kepada Tuhan. Karena dia tahu semua yang dia miliki itu dari Tuhan. Inilah contoh yang baik yang dapat kita teladani dari kisah Abraham. Kalau kita lihat lagi teman-teman, sermonnya dibilang di situ ya, ini yang saya kutip dari pembicaraannya si Yanto Simkoputra, dibilang di sini ya, memberikan persembahan nggak bisa sukarela, kata dia. Memberikan persembahan nggak bisa sukarela lu. Harus dipatokin bos, nggak bisa sukarela. Misalnya kita punya uang berapa, kita mau kasih berapa, nggak bisa sukarela ini. Ya harus dipatokin di sini. Kalau soal duit, jemaat biasanya nggak mau kasih. Kok belum apa-apa nih, kok pendeta berpikiran negatif ya tentang jemaat-jemaatnya ya? Ada apa di sini ya? Saya bingung di sini. Yang seperti itu katanya menipu Tuhan dan kamu akan kena kutuk. Tadi kalau kita baca di situ teman-teman ya, kalau kita baca, kalau kita dengarkan
videonya sekali lagi di sini ya, yang si Yanto Simko Putra bilang bahwa kita ini menipu dari Tuhan kalau nggak memberikan perpuluhan. Jadi kita menipu. Dan berdasarkan Maleaki, katanya dia ya, berdasarkan Maleaki, kalau kita nggak memberikan perpuluhan, maka kita akan mendapatkan kutukan. Serem banget nih. Ya. Kok Tuhan yang saya kenal ini adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang, kok bisa-bisa tiba-tiba bisa menjadi Tuhan yang ngutuk-ngutukin orang ya? Kok aneh ya? Kalau saya sih kurang percaya ke situ ya, karena ini kan kita bicara keyakinan ya teman-teman ya. Saya nggak tahu dengan teman-teman sekalian ya. Tapi satu hal yang saya camkan di sini teman-teman ya. Saya sebagai pengacara, kalau saya melihat khotbah ini teman-teman, khotbah ini merupakan sebuah dugaan pemerasan, teman-teman. Pengancaman. Kenapa? Hai Anda jemaat, bayarlah perpuluhan dan persembahan sulung. Jika tidak, kamu akan dikutuk masuk neraka. Mampus lu. Serem. Sama aja dong kayak ngancem kan. Kasih gue duit. Kalau nggak kasih gue duit, gue kirim lu ke neraka. Inilah yang tidak dimengerti oleh Alvin Lim. Makanya saya katakan bahwa Anda itu udahlah di pengacara aja. Jangan bahas-bahas soal firman Tuhan. Karena Anda tidak punya kapasitas sedikit pun untuk berbicara firman Tuhan. Ya, Anda bukan seorang yang terpelajar yang duduk di dapur bedah untuk membedah firman Tuhan. Anda bukan seperti itu. Jadi Anda fokus aja di passion Anda, di domain Anda. Anda tidak usah bahas-bahas firman Tuhan. Nah, apa yang pendeta Yanto Simko Putra katakan, itu benar apa yang Alkitab katakan. Kalau Anda baca di Maleaki itu memang seperti itu. Itu yang firman Tuhan katakan. Ya, terlepas dari ini ya, saya mau katakan dulu, terlepas dari pendeta itu dia mau melakukan uang perpuluhan itu, persembahan itu ke apapun, terlepas dari itu. Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa apa yang dikatakan oleh pendeta Simko Putra itu jelas-jelas Alkitab katakan itu. Makanya di Maleaki itu Tuhan berkata bahwa ujilah aku, apakah aku tidak memberkati engkau. Jadi apa yang pendeta Simko Putra katakan itu firman Tuhan, ya. Kenapapun firman Tuhan bisa keluar, bisa ada perkataan seperti itu. Karena konteks saat itu memang seperti itu. Makanya harus keras. Firman Tuhan harus keras kepada orang yang keras. Jadi itulah yang pendeta Simko Putra katakan. Bukan berarti dia itu gila dengan mamon, bukan. Itu firman Tuhan yang dia beritakan. Makanya dia berkata bahwa berdasarkan Maleaki. Kata berdasarkan Maleaki berarti kan itu benar-benar Maleaki katakan, kitab Maleaki katakan, bukan berdasarkan dirinya. Ya kalau masalahnya salahin kitabnya, jangan salahin orangnya, ya. Tapi sekali lagi saya mengatakan bahwa kalau saudara Alvin Lim melihat oknum pendeta yang memeras uang dari jemaat dengan mengatasnamakan memberikan perpuluhan, persembahan, buah sulung, ya kita pasti harus menegur pendeta itu, harus mengatakan kepada pendeta itu bahwa itu salah. Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa terlepas dari semuanya itu, apa yang dikatakan oleh pendeta Simko Putra itu adalah Alkitabiah. Itu pun yang dikatakan oleh kitab Maleaki. Saya tegas katakan itu yang firman katakan. Jadi tidak usahlah kita bahas tentang firman Tuhan yang dikatakan oleh pendeta Simko Putra, karena dia base-nya Alkitab, ya. Alkitab mengatakan seperti itu. Oke. Kok Tuhan yang saya kenal kok jadi hampir sama dengan dugaan pemerasan ya teman-teman ya. Bingung, saya cuma garuk-garuk kepala doang. Sebegitunya kah Tuhan mau mamon? Sebegitunya kah Tuhan mau minta uang sama kita sampai kita itu diancam dan dikutuk? Ya. Di sini saya melihat ini sudah sesuatu yang menurut iman saya tidak benar, teman-teman ya. Tidak benar. Tuhan tidak butuh uang kita. Ya, tetapi Tuhan mau melihat kerelaan kita memberikan uang kalau kita memberikan sepenuhnya, bukan untuk bangun gedung gereja yang tinggi-tinggi yang megah-megah, bukan teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini ya, banyak gereja-gereja ya, termasuk gereja Bethel Indonesia itu bangun gedung-gedung yang gede ya. Dia beli ruko, dia beli gedung di Sentul, dia beli gedung di mana, banyak itu gedung-gedung dia belikan apa ya, yang mewah-mewah. Apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Tidak. Sebenarnya kalau perpuluhan dipakai untuk membangun gereja, dipakai untuk keperluan gereja, memang seperti itu, Alvin Lim. Memang seperti itu, ya. Dan kalau ada yang menggunakan perpuluhan untuk membeli atau membangun gerejanya yang megah atau yang kita sebut mega church, it's okay aja. Yang penting disepakati oleh semua jemaat Tuhan. Kalau disepakati tidak masalah. Memang perpuluhan untuk itu, untuk keperluan gereja. Memang untuk itu. Kalau mereka sepakat untuk membangun gereja yang lebih baik, kenapa tidak? Apalagi kalau mereka sanggup dan disepakati. Kenapa tidak?
Jadi sekali lagi bukan masalah gedung yang besar, gedung yang mentereng, lalu nyewa ruko di Sentul atau dimanapun disewa, di surga pun disewa, sekalipun di situ. Ya tapi tidak mungkin. Itu tidak masalah. Itu internal gereja. Apalagi semua mampu untuk membangun gereja yang megah. Kalau mampu kenapa tidak? Dan apalagi disepakati. Kenapa tidak, Alvin Lim? Kan seperti itu. Kenapa? Kalau membangun gereja yang megah, kenapa? Ada masalah apa? Kan tidak ada masalah di situ. Ya. Gereja yang sebenarnya bukanlah gereja yang Anda lihat sebagai gedung, teman-teman. Gereja yang sebenarnya adalah gereja yang ada dalam hati kita, di mana kita berkumpul dengan saudara-saudara kita berkumpul dengan istri, anak kita di dalam satu keluarga, membentuklah sebuah ibadah di situ, teman-teman. That's the real church, teman-teman. Ya, camkan itu, teman-teman. Dan kalau Anda mau memberi, teman-teman, ya, saya tidak melarang Anda untuk memberi. Anda mau memberi perpuluhan, kayak mau memberi persembahan sulung, kayak memberi apa, atau Anda mau memberikan semua kekayaan Anda, silakan. Tetapi saran saya, berikan pada orang yang tepat sasaran, teman-teman. Ya. Jadi kalau kita mau bantu orang tuh yang masih miskin, atau kita mau bantu orang yang udah kaya, yang lebih kaya dari kita. Kalau orangnya itu udah lebih kaya dari kita, buat apa kita kasih duit? Buat apa? Ya, ini puncak dari yang akan saya katakan kepada seorang Alvin Lim. Anda salah di dalam persepsi. Beda persembahan, beda pemberian, dan beda perpuluhan. Konteks di dalam Alkitab, perpuluhan itu pure, murni ke gereja, ke gembala. Apalagi kalau Anda menggunakan konsep perpuluhan, itu pure gereja, gembala. Itu Alkitabiah. Kalau Anda mau memberikan kepada orang lain, itu di luar dari perpuluhan. Itu tips atau pemberian Anda, tapi bukan perpuluhan. Tapi yang namanya perpuluhan itu ke gereja, di mana engkau bertumbuh. Ke gereja lokal Anda, ke pendeta Anda, ke gembala Anda. Dan sekali lagi, Alvin Lim berkata bahwa kalau kamu mau memberikan perpuluhan itu, buat apa kepada gembala yang sudah kaya? Harus tepat sasaran. Alvin Lim, Anda salah dalam persepsi, dalam konsep perpuluhan. Memberikan perpuluhan bukan berdasarkan gembala saya kaya atau miskin. Bukan. Tapi konsep memberi perpuluhan karena saya taat firman, karena saya melakukan firman Tuhan. Tidak melihat pendetanya kaya atau miskin. Tidak. Itu yang dikatakan oleh Maleaki. Memberikan perpuluhan itu bukan berdasarkan pendeta saya kaya atau miskin. Bukan. Tapi karena saya taat firman. Itu saja, titik. Jangan-jangan Anda memberikan perpuluhan pun karena pemahaman Anda seperti itu. Itu salah. Salah, Alvin Lim. Itu salah. Pandangan Anda seperti itu salah. Lepaslah Anda dari pemahaman itu. Memberikan perpuluhan bukan soal pendeta gembala saya miskin atau kaya. Itu salah. Tapi soal saya taat firman. Itu perintah. Itu firman Tuhan. Inilah yang saya ketika menonton video ini, kayaknya saya harus memberikan tanggapan ini kepada Alvin Lim. Semoga Anda mendengarnya dan Anda lepas dari pemahaman Anda yang salah itu. Ya, saya katakan salah. Saya tegas mengatakan ini. Karena konsep perpuluhan itu bukan soal gembala kaya atau miskin. Tapi soal itu memberikan kepada Tuhan. Saya taat kepada firman, saya taat perintah Tuhan, dan saya berikan. Tanpa melihat pendeta saya, gembala saya kaya atau miskin. Tidak. Itu konsep perpuluhan. Nah, jadi bagaimana dengan kita melihat itu? Ya itu salah. Pemahaman seperti itu salah dalam memahami firman Tuhan. Makanya saya katakan, berbicaralah di mana Anda bisa berbicara. Berdiamlah di mana Anda harus berdiam. Karena ketika Anda yang harusnya berdiam, lalu Anda berbicara, takutnya kita salah bicara. Karena kita tidak punya kapasitas di situ. Oke? Dan sekali lagi, saya mau katakan kepada kita semua bahwa persembahan atau perpuluhan itu diberikan kepada gereja. Bukan soal gembala saya kaya atau tidak. Tapi soal saya taat firman. Ya, saya berikan ayat bahwa satu kali Yesus berkata bahwa
Berikanlah apa yang harus Anda berikan kepada kaisar dan apa yang harus Anda berikan kepada Tuhan. Artinya, Anda boleh memberikan kepada pemerintah, dan yang kedua, Anda pun boleh berikan kepada Tuhan. Sekali lagi, saya mau katakan kepada kita semua bahwa adalah bersalah jemaat itu ketika Anda sudah diberkati oleh Tuhan. Anda sudah mendengarkan firman Tuhan dari gembalamu, dari pendetamu, tapi Anda berdiam dengan apa yang Anda punya. Anda tidak memberikan sedikit pun kepada gereja. Anda tidak memberikan support dana kepada gereja, kepada gembala. Anda bersalah di hadapan Tuhan. Itu firman Tuhan katakan. Tidak usah bicara firman, bicara etika saja. Pendeta sudah mengkhotbahkan kepada kita, sudah memberikan firman kepada kita. Bahkan pendeta mendoakan kita. Dia memelihara kita. Kita sakit, dia datang mendoakan kita. Lalu kita berdiam dengan itu, padahal kita punya. Adalah bersalah jemaat Tuhan kalau jemaat tidak memberi kepada gembalanya, tidak memberi kepada gereja, tidak mensupport gereja. Bersalah jemaat Tuhan. Jangan Anda masuk ke dalam gereja kalau Anda pelit dengan semua yang Anda punya, padahal itu pun dari Tuhan. Mari dari video ini kita belajar untuk saling berjaga, saling mengasihi, saling meng-share firman Tuhan yang sehat untuk kemajuan gereja Tuhan, tubuh Kristus. Thank you, sekian dari saya. Kiranya bermanfaat untuk kita semua. God bless.